Arr, arr, Halo, selamat siang para penikmat wifi tetangga. Gimana kabarnya? Pasti biasa di luar kan? Semoga di masa pandemi ini cuma pikiran aja yang positif ya. Rapid test jangan dong. Oke, daripada lama-lama dengerin orang gila ngomong, mari kita seruput saja ceritanya. Empang Keramat. Sore itu, aku bersama teman-temanku sedang bermain Mobile Legends di salah satu pusat wifi di kampungku. Tiba-tiba temanku yang bernama Kodirin Kompresor mengajakku dan teman-teman untuk nanti malam mendirikan tenda di dekat empang umum yang kebetulan ada di dekat rumahku. Guys, kita sudah lama main Mobile Legends nih ya. HP miring terus. Sesekali yuk ngediriin tenda. Nanti kita bakar gemblong sama sosis. Mumpung mau liburan sekolah juga nih lama, kata Kodirin. Jangan bilang gemblong woi, sama sosis. Sor. Tiba-tiba jadi ngilu. Wah, setuju juga kami dengan idemu. Jadi kapan mau bangun tenda? Kataku. Ya udah, mulai besok malam ya guys, kata Kodirin. Pada saat itu aku masih kelas 6 SD. Alhasil yang menyetujuinya ada 5 orang termasuk aku dan Kompresor. Esok sorenya, sekitar pukul 5, kami sudah berkumpul di depan empang sambil menunggu Kodirin yang belum datang juga. Oh iya, Kompresor adalah orang yang paling lucu di antara kelompok kami. Dia usil dan suka pinjam hotspot orang, dan jiwanya pun seperti Larry. Dia ingin hidup seperti Larry. Dia ingin kebebasan. Aku sebenarnya agak sebal dengan sifatnya yang kampret. Tapi ya namanya teman, kita harus saling mencintai kan. Najis. Jam 5 lebih, maksudnya jam 5 sore ya. Akhirnya Kodirin datang juga dan kami berlima langsung memulai mendirikan tenda. Kami mencari tempat pembangunan tenda yang jauh dari empang itu. Menurut cerita dari sesepuh desa, konon di empang tua itu dahulu kala pernah ada seorang laki-laki yang boker di pinggir empang itu. Kemudian terpleset jatuh, terprosok masuk ke dalam empang pure. Dan sampai saat ini kondisi orang itu tidak diketahui keberadaannya. Kejadian itu pun sudah lama sekali. Kata sesepuh, saat itu masih beredar video 3GP. Suwe juga tuh sesepuh. Kerjaannya dulu ternyata suka nonton bokep juga, kata Kompresor. Setelah kami berlima menemukan tempat, kami segera mendirikan tenda di tempat yang jauh dari letak empang itu. Setelah tenda berdiri, maka kita sepat-sepat mengumpulkan ranting untuk kami buat api unggun sebagai cahaya utama dan penghangat saat malam. Setelah api unggun jadi, aku mengantarkan Kodirin untuk boker. Ler, perutku mules nih, anterin ke empang yuk, kata Kompresor. Ente yakin Sor? Itu kan empang Keramat, gak takut ente, kataku. Ah elah Ler, empang mah tetap empang, tempat orang buang hajat dan para pemikir kayak aku ini loh, kata Kodirin. Gaya lo Sor, ya udah, yuk, kataku. Di kiri kanan kami sangat gelap, banyak ditumbuhi sempak belukar yang tak terawat dan bolong. Bayang-bayang pohon menjulang. Aku merasakan terpaan angin di tengkukku. Aku hiraukan saja. Tapi semakin lama hembusan itu makin menjadi-jadi, membuat dingin. Woi, Sor, sialan ente. Ternyata ente yang niup-niup tengkuk aneh dari tadi.
Pantesan dingin. Kirain angin apa, kampret lah, kataku sebal. Kodirin hanya tertawa-tawa saja. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dan si Kodirin kampret ini mengajakku untuk menjaganya boker. Sor, pergi ke sono noh, di samping empang. Yang cepat ya, tak tunggu di sini, kataku. Kodirin pun menuju tempat singgasananya dan nongkrong di situ. Tiba-tiba Kodirin teriak, "Ler! Tolong Ler, tolong, ada!" Belum selesai ngomong, dia lari ke arahku dengan celana melorot, tainya berserakan, dan pantatnya yang masih melekat sisa-sisa residu kuning busuk itu. Setelah sampai ke dekatku, dia terengah-engah dan bilang, "Sial Ler, pasannya tadi boker, tiba-tiba aneh lihat ada cahaya putih mendekat itu noh, itu lihat toh. Itu tukang mencari kodok sompret. Itu yang lampu putih di kepalanya buat pencahayaan. Dodol emang. Ya udah balik sono," kataku sebal. Kirain apa ya, tak balik, jawab dia. Setelah itu Kodirin pun kembali ke tempat nongkrongnya. 4 jam kemudian, aku yang sebal karena lama menunggu, nengok-nengok ke arah tempat si kompresor. Loh, kok nggak ada orangnya? Kemana dia? Tadi kayaknya di situ, kataku cemas. Sontak aku langsung panggil Kodirin. Sor! Tak ada jawaban apapun. Karena tidak ada jawaban dan panik, aku berlari menuju ke tenda. Dengan ngos-ngosan aku ditanya temanku, Ler, di mana Kodirin? Kok sendiri?" kata salah satu temanku. Aku menjawab, "Ada setan di Emang Tua. Ayo kita cepat keluar dari sini," kataku. Aku bersama teman-teman yang lain langsung keluar dari kebun itu tanpa memikirkan di mana Kodirin berada. Setelah sampai di rumah, saat itu orang tuaku baru tidur, dan terpaksa aku bangunkan ortuku dalam keadaan tegang ini. Setelah ayahku bangun, aku bilang, "Pak, si Kodirin hilang di empang, Pak." "Ler, aku ini bukan bapakmu. Kamu salah rumah. Dasar sialun ente. Ini rumah Pak Marno, dasar bocah dodol," kata Pak Marno. Maaf Pak, tak kira," kataku. Pak Marno bilang, "Kenapa kamu mendekati empang tua itu? Udah tahu kan kalau di situ terkenal bau. Ya udah, ayo ke rumahmu sama Pak RT Ler. Kita cari-cari bersama," kata Pak Marno tadi. Kemudian aku, bapakku, Pak Marno, Pak RT, dan teman-temanku mengumpulkan seluruh warga kampung dan seorang kiai di kampungku. Semua warga sudah berkumpul dan membawa HP yang berisi paket full data. Ya, untuk hotspot sehingga si Kodirin akan muncul. Maklum, suka gratisan, kayak pendengar kayaknya. Kata seorang kiai, si kompresor dibawa oleh makhluk unlimited data yang HP-nya kuat menhotspoti 10 orang lebih. Pakainya agak lusuh. Ada tulisan Saprodap BC2 bertongkol. Memang makhluk ini suka membagi paket kuotanya karena bingung buat apa. Setelah semua warga masuk ke empang itu, langsung mereka mulai mengaktifkan hotspot di HP mereka dan mengucapkan sambil teriak, "Wifi gratis, wifi gratis, wifi gratis." Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Tiba-tiba dari arah belakang muncul seorang lelaki yang ngos-ngosan. "Kodirin sudah ditemukan. Dia ada di nasi kucing samping desa orang kita sama orang unlimited data, Komandan," katanya terengah-engah. Kami semua yang mencari akhirnya menggeruduk tempat si Kodirin berada. Warga pun ditenangkan oleh Pak RT dan disuruh pulang ke rumah masing-masing. Memang si kampret tuh kompresor dari dulu memang bikin masalah.
Emang, kata warga. Kodirin dijewer di ginjalnya oleh orang tuanya dan disuruh kembali ke rumah. Setelah kejadian itu, tepatnya seminggu, si kompresor baru keluar main lagi dan bergabung dengan teman-teman. Aku langsung menanyainya, kenapa dia menghilang saat bokar waktu itu. Jadi, gini ceritanya Ler. Waktu aku ngelanjutin boker, kan sulit keluar tuh karena sembelit. Aku pun membuka HP. Ada wifi yang nyangkut gak di password. Aku terus mengikuti sinyal itu. Ya nyari koneksi yang kuat lah. Ketemulah aku dengan makhluk unlimited data itu. Dia mengajakku ke nasi kucing karena kesepian katanya. Akhirnya kami berdua main Mobile Legends bersama sampai lupa waktu. Cerita si Kodirin. Kucitak pun kepala si Kodirin. Dan kami berdua akhirnya memutuskan untuk tidak bermain Mobile Legends lagi dan beralih ke PUBG. Tamat. Emang ya, si Kodirin ini bikin masalah aja nih. Tukang boker